Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang luar biasa sehingga kita bisa bertemu kembali di kelas ini ya. Kelas virtual ya, walaupun memang bukan kelas secara biasanya offline kita di kelas ya, tetapi mudah-mudahan kelas virtual ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar ya. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan untuk baginda kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman semua ya, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya jika kita tetap menjaga kesehatan kita ya, mematuhi protokol kesehatan ya, meskipun kita semua ada di rumah masing-masing, tetapi yang namanya kesehatan harus tetap kita jaga untuk diri kita dan juga lingkungan kita ya. Sebelum belajar, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah ini membuat kita tambah semangat ya dalam belajar ya. Dan juga semoga Allah berikan kesehatan yang penuh kepada kita ya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, teman-teman semua, minggu yang lalu kita sudah membahas sebuah cerita yang ada di halaman ke-13 ya. Kemudian setelah itu kita menerjemahkannya satu persatu ataupun per baris ya di halaman ke-13 ini. Setelah itu kita masuk ke halaman ke-14 ya, yaitu menjawab sebuah pertanyaan atau semua pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan yang mana inti dari pertanyaan ini adalah sebuah cerita yang ada di halaman ke-13 ya. Nah, hari ini pembahasan kita adalah ada di halaman ke-15 ya. Silahkan teman-teman semua membuka buku LKS-nya masing-masing yang ada di halaman ke-15 ya. Nah, tugas kita hari ini adalah menyusun sebuah kalimat yang ada di halaman ke-13 ya. Kalimatnya itu adalah, nah, ini dia ya. Diperkecil ya. Nah, ini adalah kalimat yang akan kita susun dengan baik ya. Nah, tugas dari yang diberikan ataupun yang tertera di buku LKS ini adalah dapat kita lihat ya teman-teman di bagian atas ya. Ini susunlah kata-kata ya. Susunlah kata-kata berikut agar menjadi kalimat sempurna. Nih ya, akan menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Ya, seperti itu teman-teman ya. Lalu apa aja kalimatnya? Nah, kalimatnya itu adalah ada di bagian bawahnya. Dari nomor ke 1 sampai nomor ke 10 ya. Dan jangan lupa teman-teman semua harus bisa mencatat ya di buku catatan. Kalau ada yang nggak ngerti, yang nggak paham, langsung dicatat ya. Dan ini adalah berguna untuk kita menambah mufrodat ya, biar lebih paham jika kita menemukan sebuah kalimat yang sama ya. Baik, kita langsung saja ya diartikan ya, kita susun ya. Nah, yang pertama ada di bagian pertama ya, nomor 1 ya. Ini ya yang akan kita coba untuk susun sama-sama ya.
Samarinji, Semarang, Samarang, Baiti, Al-Wusta, Jawa, Fi. Ada kalimatnya 5 ya, ada 5 kata yang harus kita susun dengan baik agar menjadi sebuah kalimat yang sempurna ya. Harus kita artikan terlebih dahulu ya, kalau memang kita harus paham. Kalau kita mau mengartikan, kalau kita mau menyusun, kita harus bisa mengartikannya satu persatu ya. Yang satu, Semarang. Ini Semarang tentu artinya Semarang ya. Kemudian Baiti, rumahku, Al-Wusta, tengah ya, Jawa, Jawa, Fi, di ya. Kalau Jawa dengan Al-Wusta ini biasanya bergandengan ya. Misalnya Jawa tengah, ini kan tengah. Ini Jawa, Jawa tengah, biasanya seperti itu ya. Bergandengan biasanya begitu ya. Nah, sekarang kita susun ya. Kan kita sudah tahu nih artinya satu persatu nih kan. Nah, sekarang berarti kita harus bisa menyusunnya. Yang pertama adalah baiti. Apa artinya baiti? Tentu pada tahu kan, masa nggak tahu? Kan udah kita pelajari bersama ya di kelas ya. Baiti artinya rumah, rumahku. Setelah baiti langsung masuk ke fi. Fi artinya di. Jadi setelah digabungkan baiti fi, rumahku di. Nah, seperti itu ya. Setelah itu masuk ke bagian kesini ketiga, Semarang ya. Baiti fi Semarang, rumahku di Semarang. Habis itu masuk ke bagian yang keempat. Nih, bagian keempat ini Jawa, Jawa, terus Al-Wusta, tengah ya. Jadi susunannya adalah Baiti fi Semarang, Jawa, Wusta. Rumahku ya di Semarang, Jawa, Wusta. Rumahku di Semarang, Jawa Tengah ya. Silakan teman-teman semua susun kembali di buku catatan ya. Harus benar ya, jangan salah ya. Kan sudah dipelajari bersama ya. Harus benar ya. Jangan lupa ya. Langsung dicatat kalau ada sesuatu yang tidak kita pahami ya. Kemudian kita akan masuk ke nomor yang kedua ya. Nomor yang kedua ini kita sama-sama baca ya. Al-hukumiyati, ammi, muwazzafu, dan ya. Ada 4 kata yang belum kita susun ya. Al-hukumiyati ini artinya adalah sektor pemerintahan ya. Kemudian ammi artinya adalah paman atau kalau dengan ya pamanku. Muwazzafu seorang petugas, dan ya ini ngegabung ke mi ya. Jadi bagaimana cara penyusunannya? Yang pertama adalah tentu dari paman. Mana paman? Nih. Ammi. Silahkan catat ya. Ammi artinya paman, dan ya ammi pamanku ya. Muwazzafu seorang petugas. Al-hukumiyati sektor pemerintahan. Jadi pamanku adalah seorang petugas sektor pemerintahan atau seorang petugas pemerintahan. Pamanku seorang petugas pemerintahan ya. Pamanku seorang sektor ataupun seorang petugas al-hukumiyati
pemerintahan, sektor pemerintahan. Ammi dan ya, muwazzafu hukumiyat al-hukumiyati, pamanku seorang petugas pemerintahan. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Catat, jangan lupa. Nih, nanti nggak ada pengulangan nih kalau yang nggak ngerti nih, kalau ada yang nggak nyatet nih ya. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor yang ketiga ya. Nomor yang ketiga kita artikan dulu ya, satu persatu ya. Unwanu artinya alamat ya. Kemudian apa, baitiki rumahmu, perempuan ya, untuk perempuan ya. Kalau laki-laki baituka, perempuan baitiki ya, untuk perempuan ya. Hindun nama seorang perempuan, Hindun. Kalau di kelas kita mungkin namanya atau mau diganti dengan siapa tuh? Ada Rifka misalkan, atau Amanda, atau Deviana, atau mungkin Muslimah ya. Nah, seperti itu ya. Hindun nama seorang perempuan. Kemudian ya itu sebuah panggilan wahai, biasa seperti itu ya. Nah, kita susun sama-sama ini ya. Unwanu ma baitiki Hindun ya. Bagaimana cara penyusunannya? Cara penyusunannya adalah dari kata yang pertama ya. Mana ya? Nih, ya di ujung ya. Ya. Oh iya, maaf teman-teman, maaf ya. Kayaknya salah nih ya. Yang pertama adalah kalimat tanya ya. Ma apa? Kemudian unwanu alamatmu, atau unwanu alamat, atau alamat ya. Kemudian baitiki rumahmu ya Hindun ya. Apa alamat rumahmu wahai Hindun ya. Seperti itu ya. Berarti di sini harus ada tanda tanya. Ini kan kalimat tanya, harusnya ada tanda tanya di situ ya. Baik, kita langsung pengertian lagi ya. Oh iya. Jadi yang tadi itu adalah ma unwanu baitiki ya Hindun. Apa alamat rumahmu wahai Hindun. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian masuk lagi ke bagian yang ketiga, keempat ya. Bagian yang keempat ini sama-sama kita artikan terlebih dahulu ya. Fi di hal apakah Surabaya taskunu nih fi ya. Kemudian hal Surabaya dan taskunu ya. Fi di hal apakah Surabaya taskunu ini artinya tinggal ya. Kalimat sebuah tanya pasti diawali dengan kalimat tanya. Nah, di sini mana kalimat tanya di sini? Kalimat tanya di sini ada di bagian yang kedua, yaitu adalah hal apakah ya. Kemudian setelah ini lanjut ke bagian yang ke ujung nih, yang di ujung ya. Hal. Oh ya, maaf. V-nya ketinggalan, mohon maaf teman-teman semua ya. Setelah hal masuk ke V ya. Hal V apakah di hal V hal. Oh iya. Setelah hal tetap yang ini ya. Hal taskunu fi Surabaya
ya. Hal taskunu fi Surabaya, ya seperti itu ya teman-teman. Apakah tempat tinggalmu di Surabaya, ya? Apakah tempat tinggalmu di Surabaya, ya? Apakah tempat tinggalmu di Surabaya? Nah, ini ada sebuah pertanyaan, ya. Silakan teman-teman dicatat, ya, jangan sampai ketinggalan, ya. Kemudian masuk ke bagian nomor yang ke berapa sekarang, kita kelima, ya. Nomor yang kelima, ya. Ila, ke, ma'a, bersama, adhabu, pergi, akhi, saudara atau saudaraku, al madrasati, sekolah, ya. Sama-sama kita susun lagi, ya. Yang pertama adalah adhabu, ya. Adhabu artinya pergi, kan? Adhabu ila, ke, al madrasati, sekolah, ya. Ma'a, bersama, akhi, saudaraku, ya. Aku pergi, ya, iya, aku pergi ke sekolah, ya, bersama saudaraku, ya. Ini susunannya seperti ini, ya. Jadi susunannya adalah adhabu ila al-madrasati ma'a akhi, ya. Aku pergi ke sekolah bersama saudaraku, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian nomor 6, ya. Bagian nomor 6. Bagian nomor 6 di sini tertulis ba'idun baiti an dan baituka, ya. Kita susun, kita artikan dulu, ya. Ba'idun artinya jauh, kemudian baiti rumahku, an atau an ini dengan, ya, atau juga bisa dari, ya. Baituka, rumahmu. Bagaimana cara penyusunannya? Kita sama-sama susun, ya. Baiti, rumahku. Salah, ya teman-teman. Oh iya, dari bagian ujung, ya, ini, ya. Baituka ba'idun, ya. Baituka ba'idun, terus an, dengan atau dari, ya. Baiti, rumahku. Jadi rumahmu jauh dengan rumahku, seperti itu, ya, atau jauh dari rumahku, ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian nomor ke berapa? Ke-8. Sabar, ya, sedikit lagi, ya. Kita artikan dulu. Tolibatun hindun nasyitatun mahirun, ya. Tolibatun artinya adalah seorang pelajar, ya. Hindun nama seorang perempuan. Nasyitun ini lebih ke cerdik, ya. Cerdik, ya, iya. Kemudian mahirun ahli, ya. Ahli atau cerdas. Wa dan. Nah, sama-sama kita susun. Berarti penyusunannya adalah dari sebuah nama. Mana nih nama orang di sini, mana? Nih. Hindun, ya. Hindun. Talibun. Mahirun wa nasyitun, ya. Hindun
talibun mahirun wa nasyitatun ya. Jadi artinya adalah Hindun adalah seorang pelajar yang cerdas dan cerdik ya. Seperti itu ya. Oke, kita langsung ke bagian nomor ke-9. Nomor 9 panjang juga ya, nomor 9 ya. Nah, nomor 9 kita baca lagi, yadhabu ila Muhammad bi al-madrasati ad-darajati. Seperti itu ya. Ada 6 susunan kata di sini ya, harus dibentuk menjadi kalimat yang sempurna. Kita susun sama-sama ya. Yang pertama adalah yadhabu. Mana yadhabu? Nih dia yadhabu ya. Yadhabu. Kemudian ila al-madrasati. Oh ya, maaf teman-teman, ketinggalan. Yadhabu ila. Oh ya, mohon maaf ya. Ada kesalahan ini kayaknya. Yadhabu ila Muhammad bi al-madrasati ad-darajati. Yang pertama adalah Muhammad. Ya, ada nama orang ya. Muhammad ya. Kemudian yadhabu ila al-madi bi ad-darajati. Yadhabu pergi ila ke Muhammad bi dengan al-madrasati sekolah ad-darajati mobil ya. Jadi kalau kita susunkan yang pertama tentu Muhammad yadhabu pergi ila ke al-madrasati sekolah bi dengan ad-darajati mobil. Jadi Muhammad pergi ke sekolah dengan sebuah mobil atau mengendarai sebuah mobil ya, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang ke-10, nomor yang ke-10 ya. Nomor yang 10, ya aina sodiki baituka. Ya. Kita artikan ya artinya wahai, aina di mana, sodiki nama orang nih sodiki ya. Sodiki, sodik, baituka alamatmu. Yang pertama ini kan kalimat tanya. Kalau kalimat tanya berarti diawalin dengan kalimat yang memang harus mempertanyakan ya. Mana di sini kalimat tanyanya? Kalimat tanyanya ada di bagian yang kedua. Aina. Nah, seperti itu ya. Aina ini artinya di mana? Aina baituka. Ya, sodiqi. Seperti itu ya. Aina baituka ya sodiqi. Aina baituka ya sodiqi. Ya, artinya di mana rumahmu wahai sodiqi ya. Di mana rumahmu wahai sodiqi. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Sudah paham ya cara menyusun kata-kata ya, menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat yang sempurna ya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya. Nah, teman-teman semua jangan lupa nanti ada sebuah pertanyaan-pertanyaan ataupun ulangan ya, ulangan harian yang nanti akan dikirimkan oleh guru kita Pak Ustadz Nur Rozikin ya. Nanti mohon teman-teman semua mengerjakan ulangan tersebut ya, ulangan harian itu ya. Dan tolong ini dikerjakan dengan betul-betul ya. Karena ini adalah acuan kita
atau untuk penilaian kita nanti di akhir ya. Dan kalau teman-teman itu kan pertanyaannya itu kan berbentuk Arab gundul ya, Arab gundul. Nah, kalau yang nggak gundul, teman-teman bisa melihat di halaman yang ke-16 ya. Ulangan yang dikirim oleh Ustadz Nur itu adalah ada di halaman yang ke-16 ya. Jadi teman-teman melihat pertanyaannya ini di buku LKS ya, kemudian menjawabnya di Google Form yang akan dikirim itu ya. Nah, ini memudahkan kita untuk bisa membaca karena di buku LKS ini memang ada harokatnya, tetapi kalau yang di Google Form itu tidak ada harokatnya ya. Ya itulah teman-teman ya pembelajaran kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan kesehatan untuk kita semua sehingga kita tetap semangat untuk belajar. Alhamdulillah ya. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya dari kakak mohon maaf ya. Sebelum akhiri kita sama-sama doa menutup majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.